Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran komunikasi bisnis bersama Ibu Wati. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap sehat walaupun kita hanya bisa daring saja, tidak bertatap muka secara langsung ya. Semangat, tetap jaga kesehatan. Ya, baiklah. Untuk pertemuan kali ini gue akan membahas mengenai unsur-unsur komunikasi. Ya, di sini komunikasi bisa berjalan dengan baik. Ini ada unsur-unsurnya. Kita berbicara itu ada tujuannya, ya kan? Tujuannya apa? Kita berkomunikasi bisa dipahami atau tidak, sehingga nanti adanya tanggapan dari orang yang kita ajak berbicara. Nah, ini termasuk adalah unsur komunikasi, di mana unsur komunikasi itu ada 5. 1. Komunikator. Komunikator adalah orang yang memberikan informasi kepada komunikan. Ya, orang yang berbicara, memberikan pesan kepada orang lain atau komunikan. Nah, di sini seorang komunikator harus pintar bagaimana cara berbicara kepada orang yang latar belakangnya seperti ini. Kita tahu bahwa orang tidak semuanya itu sama, cara berpikirnya pun berbeda. Ada yang memang cepat tanggap, ada yang memang agak kurang gitu, biasa aja gitu. Bagaimana caranya kita berkomunikasi sebagai komunikator nih? Bagaimana caranya kita berbicara ke yang orang tipe A? Mungkin berbeda caranya kepada tipe B. Bagaimana caranya? Itu harus pintar. Ya, contohnya kita ibu sebagai komunikator berbicara kepada siswa yang paling pintar di kelasnya. Ya, mungkin cara berbicara, cara menyampaikan pesannya itu akan berbeda dengan anak yang biasa saja atau kurang tanggap. Maksudnya agak telat sedikit gitu dibanding yang tadi yang paling pintar. Itu komunikator harus cakap dalam menyampaikan pesannya. Pokoknya gimana caranya supaya pesannya itu tersampaikan dengan baik, bisa dipahami, tujuan komunikasinya itu tercapai. Kemudian, baiklah, itu tadi baru satu unsur. Unsur berikutnya yaitu komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator, yang mendengarkan. Ada orang yang berbicara gitu, dia mendengarkan, itu komunikan. Nah, komunikan juga di sini harus mampu, harus cakap dalam mengolah kalimat ya, atau informasi dari komunikator ya. Maksudnya supaya komunikan itu mampu untuk memberikan respon. Karena apa? Komunikasi itu pembicaraan. Maksudnya ada orang menyampaikan berita, ada orang yang menerima berita. Ya, sehingga pesan yang disampaikannya itu mudah diterima dengan baik, mudah difahami oleh komunikan. Jadi komunikan harus mampu untuk mencerna kalimat-kalimat dari komunikator ya, supaya bisa paham, mengerti. Kalau udah paham, mengerti kan bisa memberikan tanggapan. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu message. Orang yang berbicara, komunikator berbicara, menyampaikan informasi atau menyampaikan berita ataupun pesan, itu ada inti dari pembicaraan, pasti. Ya kan? Orang berbicara itu pasti ada intinya, apa yang mau disampaikan. Ya kan? Kalaupun misalkan ada orang yang panjang lebar bertele-tele dulu gitu, kemudian baru ke inti, itu pasti ada maksud yang mau disampaikan
pesan, informasi atau ide yang mau disampaikan itu harus ada. Ini namanya message. Ya. Kalau misalkan ada orang yang hanya sekedar ngobrol tapi tidak ada inti pembicaraan, kadang orang sebagai komunikan sendiri, maksudnya apa ya? Apa yang disampaikan oleh komunikator? Jangan seperti itu. Ya, jadi orang berbicara itu ada inti. Informasinya apa yang mau disampaikan tuh. Nah, ini message. Ya. Untuk message di sini ada beberapa jenis, terbagi 3. 1, pesan informatif, 2, pesan persuasif, dan 3, pesan koersif. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi bahwa pesan itu terdiri dari 3 jenis. Ya kan? Yang pertama pesan informatif, kedua pesan persuasif, dan ketiga itu pesan koersif. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu-satu mengenai jenis dari pesan. Pertama, pesan informatif. Ingatkan, pesan informatif adalah pesan yang sifatnya memberikan pemberitahuan, fakta, keterangan atau informasi lainnya. Nah, di sini sifatnya itu memberitahukan. Ya, example atau contohnya. Ya, mau rapat misalkan. Ya. Mau rapat itu ada yang menggunakan selebaran ya atau surat edaran yang diberikan kepada anggotanya. Ya, bisa juga dengan menggunakan WA kepada Bapak Ibu guru, diberitahukan bahwa pada hari apa, alamatnya di mana, jam berapa, mau ada acara apa. Nah, itu contoh undangan meeting. Nah, itu salah satu contoh pesan informatif, pemberitahuan. Ya, pesan informatif untuk rapat atau untuk meeting atau informasi apa gitu yang mau dilakukan. Ya, itu contoh pesan informatif. Kemudian berikutnya contoh persuasif. Nah, di sini persuasif sendiri itu ajakan, ya kan, mengajak gitu. Nah, pesan persuasif adalah pesan yang bersifat membujuk. Ya, contohnya ada orang yang merokok terus-terusan gitu. Nah, kita bujuk, ya kan, kita ngobrol. Isinya itu ada pesannya, ya kan, membujuk dia. Misalkan rokok itu kan berbahaya. Nah, kita harus bisa menjaga kesehatan. Mungkin nggak akan bisa kerasa sekarang, nanti kerasanya beberapa tahun ke depan. Ayo dong, kita hidup sehat. Kita hidup sehat supaya tubuh kita bisa sehat, terhindar dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok itu ataupun narkoba. Kita berusaha untuk ngobrol kepada yang konsumsi narkoba bahwa narkoba begini supaya kita harus itu membujuk. Baiklah, kita masuk ke unsur komunikasi yang ketiga. Unsur komunikasi yang ketiga yaitu media komunikasi. Media, ini sarana ya, sarana atau saluran. Bagaimana cara kita berbicara dengan menggunakan media apa? Ya, mungkin di sini ada bedanya orang yang langsung berkomunikasi berhadap-hadapan dengan orang yang komunikannya jauh di sana. Nah, sebagai komunikator harus mampu memilih media yang tepat. Ya, dengan menggunakan media apa kita komunikasinya supaya komunikasi bisa tersampaikan. Ya, kita ngobrol, kita berkomunikasi tidak selalu dengan orang yang ada di sini, ya kan? Teman kita yang jauh, orang tua kita yang jauh, atau ayah bunda kalian yang jauh, itu kalian gak harus pulang dulu untuk ngobrol atau untuk
memberitahukan informasi dari sekolah kalian, tapi bisa dengan menggunakan media atau sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan kepada komunikan. Misalnya jarak jauh ya, ibu di sini ya di Majalengka, sedangkan kakak ibu misalkan jauh di Jakarta. Ibu masih bisa kok komunikasi tanpa ibu harus langsung pergi yang jauh ke sana ke Jakarta. Tapi ibu menggunakan telepon. Jadi komunikator harus bisa memilih kira-kira menggunakan medianya apa ya. Kita berkomunikasi yang pas apa ya, ataukah dengan WA cukup, ataukah harus dengan video call, ya kan? Itu komunikator harus pintar ya, ataukah dengan Facebook saja cukup, ataukah dengan apa ya. Itu media, sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Oke. Nah, di sini media komunikasi dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Pertama, media personal. Kedua, media massa. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Media personal. Ya, media personal merupakan media komunikasi yang digunakan 2 orang yang berkomunikasi secara personal atau pribadi. Nah, di sini personal itu pribadi ya, berarti tidak banyakan. Saya dan kamu itu personal. Ya, kira-kira media yang pas kalau personal apa? Halo, lagi apa? Itu personal. Dilakukan oleh 2 orang, tidak banyakan. Ya, apakah itu dengan WA atau video call? Ya, atau IG atau Facebook. Itu media personal yang digunakan. Oke. Berikutnya yaitu media massa. Kata-kata massa sendiri itu banyakan ya. Berarti media yang digunakan untuk menyampaikan komunikasi kepada masyarakat luas. Jadi informasinya itu bukan hanya sekedar untuk berdua saja, bukan untuk saya dan kamu saja, bukan untuk lu dan gue saja, bukan. Tetapi di sini lebih ke banyak orang, masyarakat luas. Contohnya apa medianya? Televisi. Misalkan televisi ada berita, informasi mengenai kecelakaan lalu lintas, mengenai kondisi keuangan negara, itu untuk banyak orang, untuk masyarakat luas. Ya, radio, koran juga bisa digunakan sebagai media massa. Baiklah anak-anak, tadi udah masuk ke unsur keempat. Satu lagi, terakhir, yaitu di sini respon atau feedback. Maksudnya ini tanggapan, ya. Orang kalau berkomunikasi, ya, akan merespon apabila informasinya itu disampaikan dengan baik dan juga adanya unsur 2 arah. Apabila hanya 1 arah saja, itu bukan komunikasi. Karena komunikasi harus ada feedbacknya, responnya. Misalkan ibu di sini, ibu sebagai pengajar tenaga pendidik menjelaskan informasi mengenai komunikasi bisnis. Nah, kalian sebagai siswi, kalau misalkan tidak merespon, ditanya diem aja, berarti ibu hanya 1 arah saja. Nah, beda lagi kalau misalkan ibu menjelaskan dari A sampai Z, kemudian dari kalian ada yang menanggapi, yang merespon atau feedbacknya ada dari kalian. Nah, kita melakukan komunikasi 2 arah. Respon akan terjadi apabila komunikasinya terjadi 2 arah. Kalau tidak ada respon, itu hanya 1 arah saja. Makanya komunikator harus bisa memilih, ya kan? Memilih orang, memilih komunikan.
Misalkan komunikan lagi sibuk kah, lagi nyantai kah, sakit kah, ya kita harus lihat. Misal kita mau bercerita, mau curhat, boleh. Orangnya itu lagi sibuk, ada kemungkinan tidak akan merespon dengan baik atau sama sekali tidak akan merespon. Berarti salah pilih. Ya, kalau misalkan adanya feedback atau respon, berarti komunikasi berjalan dengan baik, informasi tersampaikan, tujuan juga tercapai. Jadi gimana? Mau komunikasi kalian baik atau tidak? Nah, itu kalian harus bisa memilih. Komunikator harus cakap memilih orang. Dan juga cara berbicaranya pun harus jelas. Harus mudah difahami oleh komunikan, supaya komunikan itu mampu untuk mencerna, kemudian merespon. Baiklah anak-anak, akhirnya untuk pertemuan hari ini mengenai unsur-unsur komunikasi yang ada 5 sudah tersampaikan. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham, ya, bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan hari ini. Oke. Pesan Ibu tetap jaga kesehatan, cuci tangan, makan teratur, bukan berarti harus banyak, ya, teratur. Oke, sampai ketemu lagi nanti pertemuan berikutnya. Kita akan membahas mengenai tipe-tipe komunikasi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.